Shalom Aleichem, salam dan bahagia. Mari perhatikan dengan seksama dan patut kita syukuri karena hari ini kita akan mendapatkan pengetahuan menarik dalam presentasi ini. Kita di sini karena kita memiliki niat dan tekad untuk belajar dan tumbuh bersama, bukan? Untuk fokus perhatian kita ke depan, pastikan buku dan alat tulis sudah ada di atas meja belajar. Bagaimana, sudah siap? Mari kita mulai. Materi kita saat ini membahas tentang kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah dengan bahan Alkitab 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 dan Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Dan bahan Alkitab yang terakhir Amsal 1 ayat 5. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Mari kita bersyukur atas anugerah Allah yang melimpahkan kepada kita kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 9 19 sampai 23, bahwa kita sebagai hamba haruslah menjadi segala sesuatu bagi semua orang, agar kita dapat memperoleh lebih banyak orang. Di Keluaran 35 ayat 30 sampai 35, kita diberi contoh tentang kebijaksanaan dan keahlian yang diberikan oleh Allah kepada Bezalel dan Aholiab dalam karya seni dan teknologi. Begitu juga dalam Amsal 1 ayat 5, bahwa orang yang bijak akan mendengarkan dan bertambah ilmu pengetahuan. Mari kita terus belajar dan memperkaya kehidupan kita dengan anugerah kebudayaan dan iptek yang telah diberikan kepada kita oleh Allah. Sekarang kita mulai dengan pengertian kebudayaan dan iptek. Kebudayaan dan iptek adalah dua bidang yang penting dalam perkembangan manusia dan masyarakat. Berikut adalah pengertian dari kedua bidang tersebut. Kebudayaan merujuk pada seperangkat nilai-nilai, kepercayaan, norma-norma, adat istiadat, bahasa, seni, dan pengetahuan yang dimiliki oleh dan diwariskan oleh suatu kelompok manusia dari generasi ke generasi. Kebudayaan mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk cara berpakaian, cara berkomunikasi, sistem kepercayaan, sistem sosial, seni, dan banyak lagi. Kebudayaan juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan pemahaman kita tentang dunia. Sedangkan iptek merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah dan penerapannya dalam menciptakan alat, teknologi, dan sistem yang berguna untuk memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Ilmu pengetahuan melibatkan penemuan, pemahaman, dan penjelasan tentang alam semesta dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Sementara teknologi adalah penerapan praktis dari pengetahuan tersebut untuk tujuan tertentu seperti pengembangan perangkat lunak, mesin, obat-obatan, dan lain-lain. Secara singkat, kebudayaan mencakup aspek-aspek non-materi dan normatif dari kehidupan manusia, sementara iptek berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah pengertian keduanya. Pertanyaan, bagaimana dengan peran kebudayaan dalam kehidupan manusia? Kebudayaan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Berikut adalah beberapa peran utama kebudayaan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, identitas dan pengenalan diri. Kebudayaan membantu manusia untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri dan menempatkan diri mereka dalam konteks sosial yang lebih luas. Menurut bahasa, adat istiadat, nilai-nilai, dan simbol-simbol budaya lainnya, individu dan kelompok dapat menggambarkan siapa mereka dan dari mana asal mereka. Yang kedua, pembentukan norma dan etika. Kebudayaan menetapkan norma dan etika yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat.
adalah bagian integral dari kebudayaan dan merupakan alat utama untuk konsolidasi dan menyampaikan ide budaya dan pengetahuan. Budaya yang berkaya bahasa dengan baik, kosakata, idiom, dan cara berbicara yang mencerminkan pemikiran dan pengalaman. Dan keempat, peningkatan pengetahuan. Kebudayaan menghasilkan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia di sekitar kita melalui seni, sastra agama, dan tradisi lisan. Kebudayaan membantu manusia memahami alam semesta, sejarah, dan nilai-nilai yang dianggap penting. Yang kelima, pengembangan seni dan kreativitas. Kebudayaan memfasilitasi pengembangan seni dan kreativitas manusia. Seni dalam berbagai bentuk seperti seni visual, musik, tari, dan sastra yang merupakan ekspresi dari imajinasi dan pengalaman manusia yang memperkaya kehidupan dengan keindahan dan makna. Pembentukan identitas kelompok dan solidaritas. Kebudayaan memungkinkan pembentukan identitas kelompok yang kuat dan meningkatkan rasa solidaritas di antara anggotanya. Kesenian, ritual, dan tradisi budaya membantu memperkuat ikatan sosial dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan tidak memberikan struktur dan makna bagi kehidupan manusia, tetapi juga merupakan fondasi bagi pengembangan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Nah, berikut ini perkembangan iptek dalam sejarah. Perkembangan ilmu pengetahuan telah memainkan peran penting dalam informasi peradaban manusia sepanjang sejarah. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam sejarah perkembangan iptek. Di zaman kuno, peradaban kuno seperti Mesir kuno, Sumeria, Yunani kuno membuat kontribusi penting dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan teknik. Contoh termasuk pembangunan piramida di Mesir, penemuan sistem angka di Mesopotamia, serta karya-karya filosofis dan ilmiah dari tokoh-tokoh seperti Aristoteles dan Plato. Yang kedua, abad pertengahan. Perkembangan pengetahuan terbatas selama abad pertengahan, tetapi penemuan-penemuan seperti kompas, kertas, dan mesin cetak meningkatkan efisiensi dan pertukaran pengetahuan di antara peradaban-peradaban dunia. Yang ketiga, revolusi ilmiah dan renaissance. Abad ke-16 dan 17 melihat lahirnya revolusi ilmiah di Eropa dengan karya-karya penting dari ilmuwan seperti Galileo Galilei, Johannes Kepler, dan Isaac Newton, dan masih banyak lagi. Yang keempat, revolusi industri. Revolusi industri yang dimulai pada abad 18 mengubah tata cara produksi dan transportasi dengan pengenalan mesin uap, penggunaan tenaga listrik, dan perkembangan industri kimia. Hal ini mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri dan memicu pertumbuhan ekonomi yang pesat. Yang kelima, abad ke-20. Abad ke-20 menyaksikan kemajuan pesat dan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang, termasuk revolusi dan teknologi informasi dan komunikasi. Di abad 21 menyaksikan terus menerus kemajuan teknologi dengan fokus pada bidang seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, energi terbarukan, dan komputasi kuantum. Globalisasi dan konektivitas digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan hidup secara keseluruhan. Perkembangan iptek telah membawa manfaat besar bagi kesetaraan manusia, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam bidang etika, keamanan, dan lingkungan hidup. Maka penting bagi manusia untuk terus mengelola dan mengarahkan perkembangan iptek dengan bijaksana demi kesejahteraan bersama. Terus bagaimana hubungan antara kebudayaan dan iptek? Hubungan antara kebudayaan dan iptek merupakan aspek yang sangat penting dalam perkembangan manusia dan masyarakat. Hubungan ini melibatkan interaksi yang kompleks antara nilai-nilai budaya, pengetahuan, dan teknologi. Berikut adalah beberapa cara di mana kebudayaan dan iptek saling mempengaruhi dan berinteraksi. Beberapa cara di mana, yang pertama, pengaruh kebudayaan terhadap iptek. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam kebudayaan. Yang ketiga, inovasi dalam konteks budaya. Yang keempat, dampak teknologi terhadap budaya. Yang kelima, pendidikan dan penyampaian pengetahuan. Yang keenam, tantangan etika dan budaya.
Kemajuan teknologi seringkali menimbulkan pertanyaan etika yang kompleks yang berkaitan dengan nilai budaya, misalnya isu-isu seputar privasi data, keamanan cyber, dan keadilan dalam penggunaan teknologi seringkali menjadi subjek debat dalam konteks nilai kebudayaan yang berbeda. Dengan demikian, hubungan antara kebudayaan dan iptek tidak hanya kompleks, tetapi juga saling terkait erat dalam mempengaruhi bagaimana manusia memahami, menggunakan, dan mengembangkan teknologi dalam konteks budaya mereka. Pertanyaan pemantik, lalu kebudayaan dan iptek dari sudut pandang agama, atau bagaimana pesan Alkitab terhadap kebudayaan dan iptek? Kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dipandang sebagai anugerah Allah. Berikut beberapa alasan mengapa kebudayaan dan iptek dapat dianggap sebagai anugerah Allah. Yang pertama, kemampuan berpikir dan berkreasi. Allah memberikan manusia kemampuan berpikir dan berkreasi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kebudayaan dan menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan mereka dan masyarakat. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan kebudayaan dan iptek juga merupakan anugerah dari Allah. Manusia diberi kemampuan untuk belajar dan memahami alam semesta serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, sumber inspirasi dan kreativitas. Kebudayaan dan iptek memberikan manusia sumber inspirasi dan kreativitas untuk mengekspresikan diri, menghargai keindahan, dan mencapai potensi mereka yang terbesar. Ini juga merupakan anugerah Allah yang mungkin manusia untuk mengeksplorasi dan menghargai ciptanya. Yang berikut alat untuk memuliakan Allah. Kebudayaan dan iptek dapat digunakan sebagai alat untuk memuliakan Allah dan melayani sesama manusia. Seni, musik, sastra, dan teknologi dapat digunakan untuk menginspirasi, menghibur, dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta memperluas pengetahuan akan ciptaan Allah. Pengembangan kebudayaan sosial dan ekonomi. Kemajuan dalam kebudayaan dan iptek dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi. Ini adalah anugerah Allah yang memungkinkan manusia untuk mencapai potensi dan tujuan hidup mereka. Dengan memahami kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah, manusia diharapkan untuk menghargai, memanfaatkan, dan mengembangkan mereka dengan bijaksana, serta untuk menggunakan kemampuan dan pengetahuan yang diberikan olehnya untuk kebaikan bersama dan untuk kemuliaan namanya. Alkitab mengandung banyak pesan yang relevan terkait dengan kebudayaan dan iptek. Meskipun istilah iptek tidak secara eksplisit digunakan dalam teks Alkitab, namun beberapa prinsip dan ajaran Alkitab dapat diaplikasikan dalam konteks kebudayaan dan pengetahuan dan teknologi. Berikut beberapa pesan yang dapat ditemukan dalam Alkitab terkait dengan kebudayaan dan iptek. Yang pertama, penghargaan terhadap kreativitas dan karya. Alkitab memberikan penghargaan terhadap kreativitas dan karya manusia. Dalam Keluaran 35 ayat 30-35 misalnya, diceritakan bahwa Allah memberikan keahlian dan kebijaksanaan kepada Bezalel dan Aholiab untuk membuat berbagai macam karya seni dan teknologi dalam pembangunan kemah pertemuan. Hal ini menunjukkan bahwa karya manusia baik dalam bidang seni maupun teknologi dapat dianggap sebagai bagian dari rencana Allah. Yang kedua, tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Alkitab menekankan tanggung jawab manusia dalam penggunaan teknologi. Ajaran moral Alkitab menekankan pentingnya penggunaan keahlian dalam pengetahuan untuk tujuan yang baik dan sesuai dengan kehendak Allah serta untuk kepentingan sesama manusia. Yang ketiga, kritik terhadap kebanggaan dan kesombongan. Alkitab juga memberikan kritik terhadap kebanggaan dan kesombongan manusia terhadap pencapaian teknologi atau kebudayaan mereka sendiri. Misalnya kisah Menara Babel pada Kejadian 11 ayat 1-9 menunjukkan bahwa bahaya kesombongan dan niat yang tidak benar dalam upaya manusia untuk membangun sebuah bangunan megah. Yang keempat, pentingnya hikmat dan pendidikan.
Alkitab menekankan pentingnya hikmat dan pendidikan dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Amsal 1 ayat 5 menyatakan, orang yang bijak akan mendengarkan dan bertambah ilmu pengetahuannya. Hal ini menekankan pentingnya belajar dan mengembangkan pengetahuan dalam konteks kebudayaan dan iptek. Yang kelima, keseimbangan antara roh dan materi. Alkitab menekankan pentingnya mencari keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan manusia. Matius 6 ayat 33 mengajarkan agar manusia mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan segala sesuatu yang lain akan ditambahkan kepada mereka. Ini menunjukkan pentingnya memiliki prioritas yang tepat dalam kehidupan, termasuk dalam pengembangan kebudayaan dan pengetahuan teknologi. Dengan memahami dan menerapkan pesan-pesan ini dalam konteks kebudayaan dan iptek, manusia dapat membangun masyarakat yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang terdapat dalam Alkitab. Pasal 9 ayat 19-23 dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus memberikan pandangan teologis yang relevan dalam konteks hubungan antara kebudayaan, iptek, dan anugerah Allah. Ayat-ayat ini menyajikan pandangan yang menyeluruh tentang bagaimana orang percaya seharusnya berinteraksi dengan masyarakat sekitar, termasuk dalam konteks kebudayaan dan penggunaan pengetahuan serta keterampilan teknologi. Mari kita telah ayat-ayat tersebut. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-22, sebab sekalipun aku adalah bebas dari segala orang, aku telah menjadikan diriku menjadi hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku dapat memenangkan orang Yahudi. Bagi mereka yang di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang di bawah hukum Taurat, padahal aku sendiri tidak di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang di bawah hukum Taurat. Bagi mereka yang tanpa hukum, aku menjadi seperti orang tanpa hukum, padahal aku tidak tanpa hukum di hadapan Allah, sebab aku di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tanpa hukum. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat memenangkan orang yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya dengan segala cara aku dapat menyelamatkan beberapa orang. Demikianlah filosofis dari ayat tersebut. Dalam ayat-ayat ini, Paulus menunjukkan prinsip bahwa sebagai utusan Kristus, dia rela beradaptasi dengan berbagai kebudayaan dan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda untuk membawa Injil kepada semua orang. Ini menekankan pentingnya kepekaan terhadap konteks budaya dan penggunaan pengetahuan teknologi yang relevan untuk menyampaikan pesan keagamaan. Ayat Alkitab yang kedua, 1 Korintus 9 ayat 23, segala sesuatu kuperbuat oleh karena Injil, supaya aku dapat turut serta dalam bagian berkatnya. Dalam ayat ini, Paulus menekankan bahwa tujuan utamanya adalah menyebarkan Injil dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Ini menunjukkan bahwa penggunaan kebudayaan dan teknologi harus diarahkan untuk memenuhi misi spiritual dalam membawa pesan keselamatan kepada orang lain. Dengan demikian, secara teologis, 1 Korintus 9, 19-23 mengajarkan bahwa kebudayaan dan iptek adalah anugerah Allah yang dapat digunakan sebagai alat untuk melayani dan memuliakan Allah. Penggunaannya harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam akan konteks budaya dan tujuan spiritual yang tinggi, yaitu menyebarkan Injil dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Keluaran 35 ayat 30-35 memberikan pandangan teologis yang menyoroti peran penting kebudayaan dan iptek dalam konteks kehidupan umat Allah. Dalam konteks ini, Allah memberikan kebijaksanaan dan keahlian kepada Bezalel dan Aholiab untuk memimpin pembangunan kemah pertemuan, tempat suci bagi umat Israel di padang gurun. Mari kita telah bagaimana makna teologi dari teks ini berkaitan dengan kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah. Yang pertama,
kebijaksanaan dan keahlian adalah anugerah Allah. Penggunaan bakat untuk kehormatan Allah. Yang ketiga, keterlibatan seluruh komunitas dalam pelayanan. Meskipun Bezalel dan Aholiab secara khusus diberikan keahlian oleh Allah, tetap seluruh komunitas Israel terlibat dalam mendukung pembangunan kemah pertemuan. Mereka memberikan sumbangan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan proyek tersebut. Ini menyoroti pentingnya kerjasama dan partisipasi aktif seluruh umat Allah dalam mewujudkan rencananya. Dari perspektif teologis, Keluaran 35-35 mengajarkan bahwa kebudayaan dan iptek adalah anugerah Allah yang harus dimanfaatkan untuk memuliakannya dan melayani sesama. Orang-orang yang diberikan keahlian dan bakat khusus dalam bidang kebudayaan dan teknologi harus mengenali bahwa pemberian tersebut berasal dari Allah dan digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan orang banyak. Berikut manfaat kebudayaan dan iptek bagi manusia. Kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan berbagai manfaat bagi manusia. Beberapa manfaat utama dari kebudayaan dan iptek antara lain: peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan dan peningkatan produktivitas, koneksi dan komunikasi, pengembangan pengetahuan dan pendidikan, kreativitas dan ekspresi, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya. Teknologi juga dapat digunakan untuk melindungi lingkungan alam dan konservasi sumber daya alam. Pengembangan teknologi hijau dan inovasi dalam energi terbarukan membantu mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekologi. Dengan demikian, kebudayaan dan iptek memberikan manfaat yang besar bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga koneksi sosial dan perkembangan pribadi. Dengan pemanfaatan yang bijaksana, manusia dapat terus mengembangkan potensi mereka dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pertanyaan: bagaimana tantangan dalam mengembangkan kebudayaan dan iptek? Banyak sekali tantangan. Meskipun kebudayaan dan ilmu pengetahuan teknologi memberikan banyak manfaat bagi manusia, tetapi juga sejumlah tantangan yang dihadapi. Yang pertama, kesenjangan pengetahuan dan akses. Kedua, perubahan sosial dan kultur. Yang ketiga, kesenjangan digital dan teknologi. 4, tantangan etika dan privasi. Kelima, dampak lingkungan dan kesehatan. 6, tantangan pembangunan berkelanjutan. 7, resistensi terhadap perubahan. Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan yang sering kali terjadi dalam mengadopsi teknologi baru atau mengubah praktik budaya tradisional. Hal ini dapat menghambat inovasi dan perkembangan dalam kedua bidang ini. Mengatasi tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, individu untuk mempromosikan akses yang merata, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan penggunaan teknologi dan kebudayaan yang bertanggung jawab. Kesimpulan dari pesan ini adalah, secara keseluruhan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dipandang sebagai anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Keduanya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, mulai dari peningkatan kualitas hidup, pengembangan pengetahuan, hingga ekspresi kreativitas dan pelayanan sosial. Namun, dalam pengembangan dan penggunaan kebudayaan dan iptek, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk kesenjangan akses, pertimbangan etika, dan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Dengan memahami bahwa kebudayaan dan iptek adalah anugerah Allah, manusia diharapkan untuk memanfaatkannya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup pengembangan pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan, peningkatan akses untuk semua orang. Selain itu, penggunaan yang memuliakan Allah serta melayani kepentingan bersama manusia. Pengembangan kebudayaan dan iptek juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang diberikan oleh Allah dalam ajaran Alkitab. Dengan menghargai kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah, manusia diharapkan dapat menciptakan dunia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan bagi semua makhluknya.
Semoga kebudayaan dan iptek menjadi alat untuk memuliakan Allah dan melayani sesama manusia, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, kita telah melihat bagaimana kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya merupakan pencapaian manusia, tetapi juga anugerah Allah yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Mari kita manfaatkan anugerah ini dengan bijaksana, memuliakan Allah melalui kreativitas kita, dan melayani sesama manusia dengan tekad untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang telah kita paparkan dapat menginspirasi kita semua untuk terus berkembang dan belajar dan bertindak dalam roh penerimaan akan anugerah Allah. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Salam dan bahagia.